Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, sebelum kita mulaikan renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar yang kami boleh alami di sepanjang malam yang sudah kami lewati, di mana Engkau jaga pelihara kami seperti menjaga biji matamu. Kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak, terlebih pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh Engkau bangunkan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami, profesi kami yang berbeda-beda, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu mari Tuhan Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk menangkap pesan-pesan Tuhan, dan Engkau mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi yang indah ini. Biar semua aktivitas kami di sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk renungan kita pada bagian yang ketiga, ya, yang masih terambil dari nas pokok kita Yeremia 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ya. Kita sudah mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, ya. Hari ini kita akan meneruskan ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-7 ini saya akan memberikan judul renungannya adalah peringatan Tuhan terhadap Yeremia, ya. Kalau ayat yang ke-5, ya, di situ ada 4 pernyataan Tuhan terhadap Yeremia, ya. Siapa Tuhan dan apa maksud dan tujuan Tuhan, ya. Memanggil Yeremia, ya. Ayat yang ke-6 yaitu sanggahan, ya, penolakan Yeremia terhadap maksud dan rencana Tuhan atau panggilan Tuhan, ya. Nah, ayat yang ke-7 tadi Tuhan memberikan peringatan kepada Yeremia, ya. Peringatan itu tadi berkata, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau lakukan. Saudaraku, di ayat yang ke-6, ya, kenapa Yeremia menolak panggilan Tuhan, ya? Itu sebabnya pertama di ayat yang ke-5 Tuhan memberikan pernyataan tentang 4 hal. Karena Tuhan tahu, sebelum Tuhan menyatakan maksudnya, Dia Maha tahu Yeremia pasti menolak, ya. Dan Yeremia berdalih dalam ayat yang ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Saudaraku, berapa banyak orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dan terlibat dalam pelayanan, tetapi mereka berdalih, ya, berdalih dengan berbagai alasan, ya. Yeremia alasan yang klasik, ya, yang dia sampaikan kepada Tuhan. Sebab sebelum Yeremia melakukan penolakan terhadap panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, sudah ada orang-orang lain terlebih dahulu yang menyatakan dalil-dalil mereka. Mereka tidak ingin dipakai Tuhan, ya, karena mereka tidak mau menerima resiko, ya, yang akan mereka hadapi ketika mereka meresponi, mengatakan yes bagi panggilan Tuhan, ya. Nah, tapi saya percaya kalau kita pada pagi yang indah ini pasti tidak akan menolak panggilan dan rencana Tuhan untuk kita terlibat langsung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku.
Ya bukan melayani pekerjaan Tuhan tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan dalam artian memasuki dunia STT lebih dahulu, ya. Tuhan bisa memakai setiap orang dengan cara Tuhan sendiri. Ada yang melalui STT, ada yang ya menjadi pembantu sidang ya di gereja lokal masing-masing, dan banyak hal ya, aktivis gereja ya, pekerja-pekerja gereja. Mereka tidak pernah sekolah teologi, tapi Tuhan pakai dan luar biasa ya. Hanya pekerjaan Tuhan di satu tempat, ya, satu komunitas, di satu persekutuan apapun itu bentuk dan namanya. Begitu cepat berkembangnya ya, pekerjaan Tuhan. Sebab mereka meresponi secara positif. Mereka katakan yes bagi panggilan Allah. Sehingga pekerjaan Tuhan semakin diberkati Tuhan dengan datangnya jiwa-jiwa baru. Nah saudaraku, makanya Tuhan memberikan peringatan kepada Yeremia ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Saudara, penolakan seperti ini apabila panggilan Tuhan datang kepada orang-orang tertentu, ya. Seringkali ada penolakan secara halus karena resiko, mereka pikirkan resiko. Ya. Ini sangat tidak disukai Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Salah satu contoh mari kita lihat di dalam kitab Keluaran ya. Alasan yang sama, penolakan yang sama terhadap seorang hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal 3 menceritakan tentang sekali peristiwa Musa ya. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah saudaraku, dalam cerita ini ya, dalam Keluaran pasal 3 ya, pasal 3 sampai pasal 4 menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Musa ya, dalam bentuk atau Tuhan mengadakan teofani ya, menyatakan diri dalam rupa api yang menyala di tengah-tengah semak belukar. Tetapi anehnya semak belukar itu tidak terbakar ya. Tuhan menyatakan dirinya bagaikan seperti sebuah api ya. Ya, yang bernyala-nyala di tengah-tengah semak belukar, tapi belukar itu tidak terbakar. Nah, pendek cerita apa yang terjadi? Musa coba-coba mendekat, ya. Tapi sebelum dia mendekat, Tuhan berkata, Musa, berhentilah di tempat itu, jangan dekat, sebab tempat yang kau berdiri itu adalah kudus. Tanggalkan kasut daripada kakimu, ya. Kemudian ditanggalkan, dia lakukan apa yang Tuhan katakan, dan ketika dia mau mendekat, Tuhan katakan, maksud dan rencana Tuhan memanggil Musa yaitu untuk apa saudara? Tadinya terbiasa dia menggembalakan kambing domba ayah mertuanya yang bernama Jitro di Midian ya. Sekarang Tuhan akan pakai dia akan menjadi gembala bagi umat Israel dalam artian akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir ya. Dan dia akan menjadi pemimpin mereka, membawa mereka keluar dan menggembalakan mereka di padang gurun. Tetapi apa yang terjadi? Musa menolak. Ya, perhatikan di ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 9 sampai ayat yang ke-13 saya akan bacakan ya, Keluaran pasal 3. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir itu menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Ya. Tuhan menyatakan, maksud dan tujuan Tuhan menyatakan diri dalam rupa api, seperti api. Ya. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan bangsa Mesir. Ya. Sebab memang itu adalah nubuatan firman Tuhan yang memang harus digenapi. Di dalam Kejadian pasal 15, ya. Pasal 15 ayat yang ke-17 di sana kalau tidak salah, Tuhan berjanji kepada Abraham, dia berkata apa? Keluaran pasal
15 ayat 13 saya akan bacakan ya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya, tetapi engkau pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Nah, perjanjian Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan memperoleh keturunan yang besar, yang banyak, ya, seperti bintang di langit, ya, seperti pasir di tepi pantai. Dan terkatakan keturunannya akan diperbudak di negeri yang bukan milik mereka, ya, yaitu di negeri Mesir selama 400 tahun namanya. Ini untuk menguatkan, ya, memotivasi Musa bahwa nubuatan ini memang harus digenapi. Dan Musa yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Apa itu? Kasih karunia itu dia akan menggembalakan, ya. Setelah 40 tahun dia menjadi gembala di Midian, gembala kambing domba milik Jitro, ya, ayah mertuanya. Sekarang Tuhan akan pakai dia, ya. Tuhan akan pakai Musa menjadi gembala umat Israel, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir untuk membawa ke satu tanah perjanjian bagi Tuhan, ya. Tetapi mendengar kata membawa keluar mereka, apalagi menghadap Firaun, ketakutan membayangi, ya, sudah dibayangkan oleh Musa. Tetapi Tuhan berkata, ya, saya baca lagi dalam ayat yang ke-11, ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Musa menolak, Tuhan, siapa aku? Aku ini masih muda, ya. Orang umur 40 pada zaman itu masih muda. Ibarat kalau zaman sekarang masih umur 17 tahun. Musa berkata, Tuhan, siapa saya? Siapa aku ini? Ya, aku ini masih muda akan menghadap Firaun, nggak selevel. Dan dia sudah membayangkan orang akan menghadap raja itu resikonya tinggi. Apalagi mereka adalah orang-orang budak, bukan warga Mesir. Dia sudah terbayang dan hal-hal yang negatif, ya. Tetapi Tuhan berkata di ayat yang ke-12, lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Ya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ya, inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku akan mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan ayat 14, Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu, ya. Nah, saudaraku, Tuhan memperingati Musa, ya, sama seperti Tuhan memperingati Yeremia tadi, ya. Jangan katakan aku ini masih muda, ya. Umur 40 pada zaman Musa itu masih sama seperti orang 17 tahun, ya. Musa berdalih, saya ini tidak pandai bicara, ya. Tuhan katakan, jangan katakan aku ini masih muda, ya. Dia berdalih, dalihnya apa? Kalau aku pergi kepada bangsa Israel dan bertanya, siapakah yang mengutus engkau dan siapakah namanya, ya. Jadi dia berdalih. Kemudian ayat yang ke-8 dari Keluaran 4, ya, Keluaran 4 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepadamu, mereka percaya kepada tanda mujizat kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada
kedua tanda mujizat ini, ya, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Ya. Tuhan berkata pertama waktu Musa berdalih, siapakah aku ini untuk menghadap Firaun? Bagaimana nanti orang Mesir tanya, siapa yang mengutus engkau? Siapa namanya? Tuhan katakan ada dua mujizat yang Tuhan akan berikan. Ya, kalaupun kedua mujizat itu tidak mereka percayai bahwa engkau diutus, Musa diutus Tuhan. Tuhan katakan, ambil air dan tuangkan air itu ke atas tanah yang kering. Ambil air dari sungai Nil. Dan apa yang terjadi? Air itu akan berubah menjadi darah. Musa berdalih lagi, ya. Tuhan memperingatkan Musa. Ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan dari Keluaran pasal 4. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Sami mawon dengan Yeremia ketika Tuhan panggil. Dia katakan, Tuhan, aku ini masih muda. Aku tidak pandai bicara. Sama seperti Musa, alasan yang klasik yang Yeremia sampaikan. Jadi sebelum Yeremia menyampaikan dalih seperti itu dalih yang klasik. Musa pertama-tama pernah melakukan. Dia bilang, aku ini tidak pandai bicara, Tuhan. Ya, perhatikan ayat ke-10 tadi saya baca lagi. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepadamu hambamu ini pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dia bilang dia ini orang yang gagap, gak pintar ngomong. Ya. Berapa banyak orang seperti ini. Ketika panggilan Tuhan datang, dia berkata, saya kan gak bisa ngomong. Gak pintar seperti pendeta-pendeta, seperti hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, ini alasan-alasan klasik. Jadi ketika panggilan Tuhan datang kepada saudara, jangan berdalih. Tuhan akan memperingatkan kita, ya. Nah, mari kita jangan seperti Yeremia, jangan seperti Musa. Kemudian dia masih menyanggahi lagi, saudara, ya. Tuhan berkata, ayat yang ke-11, Keluaran pasal 4, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Tuhan berkata, siapakah yang membuat manusia? Lidah manusia, ya. Boleh dikatakan, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, ya? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Tuhan marah, saudara. Yang menyangka itu kali yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga Musa berkata demikian. Tetapi Musa berkata, Tuhan. Lagi-lagi dia menolak, ya. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut engkau utus. Saudaraku, mari jangan sampai kita membuat Tuhan marah ketika kita menolak panggilan Tuhan, saudaraku, ya. Sebabnya sebagai orang percaya, ketika kita mendengar panggilan Tuhan untuk terlibat langsung terjun dalam pelayanan, jangan sampai kita menolak seperti Yeremia. Saya baca lagi ayat yang ke-7, Yeremia 1 ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Saudaraku, Tuhan mau ketika datang panggilan Tuhan dalam hidup kita, jangan kita berdalih, jangan kita menolak. Tetapi Tuhan katakan ada dua hal di sini, ya, ayat yang ke-7. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Tuhan mau setiap orang percaya ketika mendengar panggilan Tuhan, dia merespon positif. Ya Tuhan, ini aku. Ya. Kepada Yesaya Tuhan bertanya, siapa yang akan aku utus? Yesaya merespon, ini aku Tuhan, utuslah aku. Musa, Yeremia menolak. Tetapi Tuhan katakan, jangan katakan aku ini masih muda. Jadi seorang yang telah mendapatkan panggilan Tuhan, kita harus mentaati perintah Tuhan. Kata harus diulangi 2 kali. Perhatikan. Ya, bagian B ayat ini berkata, ayat 7, Yeremia 1. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Pertama, dimanapun Tuhan utus kita harus pergi. Itu harga mati. Yang kedua, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ya, jangan sampai kita menolak, meresponi secara positif panggilan Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Sebabnya di hari-hari ini siapkan diri kita, tuaian besar ada di depan kita. Kita akan menuai jiwa-jiwa bersama dengan Tuhan.
Bukan kita yang menulis sebenarnya, ya. Tuhan yang menggerakkan orang-orang itu datang. Dan kita akan melihat bagaimana kita bekerja sama bersama Roh Kudus akan terjadi panen penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan waktu selanjutnya pada besok pagi hari, ya. Bagaimana janji-janji Tuhan terhadap Yeremia. Ya, ini peringatan yang sampai kita menolak setiap panggilan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan kita sudah dengarkan, ya. Ketika kita mendengar maksud dan tujuan rencana Tuhan memakai kita, jangan kita menolak panggilan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memperingatkan Yeremia, kita pun akan mengalami hal yang sama. Jangan sampai kita diperingatkan Tuhan, ya, dengan hal-hal yang menyakitkan. Entah kita sakit, ya, entah kita, ya, ada hal-hal yang mungkin yang tidak baik yang akan menimpa kehidupan kita. Jadi mari responi panggilan Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, di penghujung renungan kami ini kami mengucap syukur karena ternyata Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memanggil kami, memilih kami untuk menjadi hamba-Mu. Itu adalah anugerah yang besar, kepercayaan yang besar bagi kami. Sebab Engkau boleh menjadikan kami mitra kerja-Mu di dalam gereja-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk itu Roh Kudus, mari meteraikan kebenaran firman-Mu, renungan yang kami sudah dengarkan pagi ini. Dan mampukan kami mengaplikasikannya dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu besok pagi hari, melanjutkan renungan kita. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan.